Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim Email Podcast bersama saya Fikri Fatullah. Nah, Kepo kali ini agak berbeda karena didukung oleh catatanbisnis.com. Catatanbisnis.com itu buletin dari Kirim Email. Sesuai namanya dia berisi catatan bisnis ya, karena kami di Kirim Email itu ada budaya, kalau boleh dibilang ya, budaya kalau satu orang belajar sesuatu itu harus di-share ya, misalnya dia ikut seminar gitu kan ya, harus dirangkum seminarnya dalam bentuk tulisan, atau dia ikut pelatihan gitu kan ya. Jika yang membaca itu paham, berarti dia berhasil merangkum, yang dimana artinya dia berhasil paham. Ini berdasarkan prinsip yang namanya Feynman Technique ya. Jadi Feynman Technique itu dari Richard Feynman, namanya Feynman ya. Tulisannya F-A-Y-N-M-A-N ya, Feynman. Jadi Richard Feynman bilang apa? Kalau kita nggak bisa merangkum dalam satu halaman, ya satu lembar kertas maksudnya, satu sisi ya, jangan dua-duanya. Satu halaman, maka kita belum paham materi itu, dia bilang. Nah, jadi saya dan tim Kirim.email itu sering berusaha merangkum apa yang kami pelajari dalam satu lembar, atau dalam ini satu postingan Basecamp ya, kami menggunakan Basecamp. Dan setelah itu kami melihat apakah tim yang lain ya itu paham dengan apa yang kami pelajarin. Kalau mereka ngerti, intinya dapat, maka berarti kami yang ikut kelas itu atau ikut kursus itu paham. Nah, dari situ kita membuat namanya catatanbisnis.com ya, kita mulai share keluar. Jadi catatanbisnis.com itu rangkuman dari materi-materi bisnis, karena sejak pandemi di tahun 2020 itu jadi sering webinar, sering ada live streaming di mana-mana yang ya saya nggak bisa ngikutin semuanya, dan tim saya mungkin juga nggak bisa ngikutin semuanya, tim kirim.email. Tapi materinya bagus-bagus ya, beberapa yang saya ikuti materinya bagus-bagus sekali. Saya pernah ikut webinar Pak Budi Isman, Pak Endrawan Nugroho, itu materinya luar biasa, tapi kadang saya paksain ngikutnya itu di jalan ya, sambil nyetir gitu loh ya, dan itu tentu saja itu berbahaya, nggak saya sarankan. Walaupun saya cuma dengerin audio gitu kan ya, saya dengar suaranya, tapi tetap tidak saya saranin ya, karena intinya dari live streaming dan webinar itu kan di interaksinya gitu ya. Jadi kalau nggak bisa nanya, nggak bisa interaksi, kayaknya ada yang kurang gitu. Nah, materinya bagus-bagus, tapi saya punya prinsip begini sama tim, membaca lebih cepat daripada mendengar, membaca lebih cepat daripada menonton. Ya paling nggak buat saya ya, paling nggak buat saya pribadi, paling nggak mungkin buat tim di Kirim.email, kami lebih cepat membaca karena kami terbiasa membaca, karena di Kirim.email komunikasi itu tertulis ya. Jadi saya nggak, kalau 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 bisa saya baca, saya lebih lebih milih baca daripada nonton video 2 jam, 3 jam, 4 jam, karena itu terlalu lama ya, terlalu lama buat saya, karena kalau saya baca bisa saya skip bagian yang menurut saya, oh ini nanti deh gitu loh, atau ini saya udah paham, next 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 next. Jadi tidak jarang bagi saya itu memulai buku itu di tengah ya, bab 3, bab 4, bab 5, atau malah dari belakang gitu loh, bab 10 itu sering. Karena saya akan ke materi yang saya mau tahu dulu. Ya, tentu saja kalau ketemu mentok baru saya mundur ke bab di belakang ya. Jadi itu catatanbisnis.com ya, silakan daftar di catatanbisnis.com, itu gratis. Anda akan dapat email rangkuman-rangkuman materi yang kami simak, yang menurut kami bagus, yang kami juga pelajarin gitu kan ya. Kami rangkum, kami share ke Anda dalam bentuk email beserta dengan sumbernya tentu saja. Ya, jadi link ke webinarnya, link ke podcastnya, link ke bukunya mungkin itu akan kami share sekaligus di video itu. Jadi Anda bisa nyimak langsung jika ingin belajar ya. Walaupun yang materinya tersedia bebas di YouTube, tapi buat kami lebih gampang itu kalau dibaca ya. Jadi silahkan subscribe atau berlangganan catatanbisnis.com, free ya. Silahkan menikmati ya. Nah, materi kali ini atau pada episode kali ini ya, saya mau membahas tentang deadline karet. Ya. Semua kita mungkin mengalami ini ya. Anda juga mungkin mengalami ini ya. Mungkin sebagian besar pengusaha, atau mungkin boleh saya bilang semua, itu akan mengalami yang namanya deadline karet ya. Ya bukan hanya pengusaha sih yang mengalami, banyak. Ya. Apa itu deadline karet? Deadline karet itu bukan kita over deadline. Nah, ini harus dibedakan ya. Bukan artinya kita pasang deadline terus melewati deadline itu. Misalnya kita kasih tanggal 31 Januari misalnya. Ternyata deadline-nya tidak tercapai dan mundur ke 2 Februari, contoh begitu. Ini bukan deadline yang karet yang saya maksud, bukan seperti itu. Itu namanya terlambat ya, bukan deadline karet. Deadline karet itu seperti ini. Jika sebuah proyek atau sebuah pekerjaan kita berikan waktu 3 bulan, maka dia selesai 3 bulan. Jika kita berikan waktu dia 3 minggu, maka dia selesai 3 minggu. Ya, itu deadline karet. Kok begitu? Nah, ini fenomena yang sering kita jumpain dari mulai di sekolah dulu mungkin ya. Dikasih guru kita mungkin ngasih kita tugas
2 minggu harus selesai, ya ternyata dikerjain 1 hari juga gitu kan ya. H-1 sebelum dikumpulin, selesai juga gitu. Jadi buat apa dikasih deadline 2 minggu kan gitu. Bagusan dikasih deadline 1 minggu, satu hari kan gitu ya. Nah dalam bisnis ini jadi menarik ya, karena ini menyangkut produktivitas, ini menyangkut cost biaya, ini menyangkut alokasi SDM, ini menyangkut banyak hal ya. Nah, jadi untuk apa kita berikan deadline yang panjang kalau ternyata dalam waktu yang lebih singkat kita bisa ngeberesin, ya. Contoh, saya akan memberikan contoh. Ada 2 cerita yang mau saya ceritakan. Yang pertama mungkin Anda sudah familiar ya. Anda mungkin ingat tahun 2007 pertama kali Steve Jobs memperkenalkan iPhone, ya. Jika Anda seusia saya, ya saat itu Anda mungkin pakai BlackBerry seperti saya, ya. Jadi kita tiba-tiba ngelihat, wah ini BlackBerry kita kok jadi elek banget gitu kan ya. Gitu ngelihat pertama kali iPhone muncul di panggung ya. Karena full layar pakai tangan, nggak pakai stylus dan lain-lain. Tapi mungkin banyak orang nggak tahu saat Steve Jobs ada di panggung dan mendemokan iPhone generasi pertama itu, layar yang ada di iPhone itu adalah layar plastik, ya. Jadi layarnya dari plastik, bukan kaca Gorilla Glass seperti kita sekarang ini, enggak, itu plastik. Saat itu umum layarnya smartphone itu adalah, atau layarnya HP semuanya itu adalah plastik gitu loh ya. Jika Anda pernah punya HP Samsung yang lipat, itu layarnya plastik. Anda punya BlackBerry itu layarnya plastik ya. Mungkin BlackBerry yang generasi agak ke belakang itu ada yang kaca ya, tapi beberapa yang versi murah, saya pakai yang murah itu kacanya ya kaca biasa gitu lah. Layarnya bukan kaca maksudnya. Ya. Nah, jadi saat Steve Jobs mempresentasikan atau mendemokan iPhone generasi pertama, itu layarnya juga plastik, sama seperti kebanyakan smartphone saat itu. Tapi karena HP-nya full layar, nggak ada keypad, ya, dan dia touchscreen semua, artinya layarnya disentuh terus, beda dengan mungkin BlackBerry yang interaksi kita itu terjadi di keyboardnya, bukan di layarnya gitu ya. Kita tuh sentuh keyboard untuk supaya dia bertindak. iPhone kan dia disentuh di layar langsung kan gitu. Ternyata layarnya baret-baret. Jadi ada beberapa video di YouTube yang nge-zoom ya, menganalisa presentasi Steve Jobs, nge-zoom dan benar layarnya ada kelihatan baret. Ya. Nah, apa yang terjadi? Setelah selesai presentasi atau selesai mendemokan iPhone generasi pertama, Steve Jobs manggil tim Apple dan bukan tim Cook ya, maksudnya satu timnya Apple, satu kelompok Apple, bagian produksi, divisi produksi dipanggil, dan Steve Jobs bilang, ini nggak bisa dipakai, karena ini baret semua. Waktu didemoin itu kena jari, kena kuku mungkin ya, itu baret semua, apalagi kan jari-jari orang ada yang kapalan ya di ujungnya kan gitu ya, itu baret semua tuh, ya. Jadi nggak bisa, ini harus pakai kaca, dia bilang. Ya, sedangkan itu udah didemoin produknya, artinya sebentar lagi buka pre-order dan mungkin di panggung udah buka pre-order, saya lupa, dan itu 6 minggu lagi harus dikirim. 6 minggu, bayangin ya, 6 minggu harus mengubah proses produksi pabrik loh ya. Ini kita nggak ngomong industri kreatif ya, ini kita ngomong manufacturing ya. Jadi mengubah proses manufaktur itu kan tidak semudah mengubah proses industri kreatif ya. Misalnya kita mau bikin film ya, kita H-2 mau harus diedit lagi filmnya, kita masih bisa begadang lah ngerjain film itu kan gitu ya. Tapi kalau pabrik gimana gitu kan ya. 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan lagi mau dikirim itu harus pakai kaca gitu ya. Akhirnya Steve Jobs datang ke Corning yang bikin Gorilla Glass, pabriknya namanya Corning ya. Ngobrol sama foundernya dan akhirnya dia bilang apa? Saat itu Gorilla Glass itu belum ada gitu loh ya. Jadi namanya belum ada Gorilla Glass dan Corning itu masih bikin kaca untuk berbagai aplikasi tapi bukan smartphone gitu loh ya. Kaca mobil lah, kaca gedung lah ya. Tapi bukan smartphone ya. Jadi si founder sendiri bingung, hah? Kaca di HP bukannya nanti pecah kan gitu ya. Awalnya iPhone pakai plastik di layarnya itu juga supaya nggak pecah kan gitu. Mau pakai di HP gimana? Apa nggak pecah? Apa nggak malah kacau kan gitu? Mungkin nggak baret sih ya, tapi kan ya pecah gitu. Steve Jobs bilang apa? Ya itu makanya bikin kaca yang kuat, yang bisa tahan banting dan kecil di HP. Si foundernya Corning bilang nggak bisa, ya. Steve Jobs bilang apa? Udah bisa, kamu punya waktu sekian minggu gitu loh. Wah, aku percaya sama kamu katanya. Ya. Dan akhirnya bener ya seperti yang kita tahu, iPhone generasi pertama keluar dengan kaca di layarnya ya. Nah, artinya apa? Tiba-tiba deadline yang mepet, yang dalam proses manufacturing mungkin kebanyakan orang manufaktur tidak bisa mengatakan itu tidak bisa. Ya. Bahkan orang Corningnya sendiri bilang nggak bisa, ternyata bisa dalam waktu yang sangat singkat, 6 bulan kalau nggak salah. Saya harus koreksi lagi, ya.
Itu selesai dan iPhone generasi pertama dikirim tepat waktu, sesuai jadwal pesanan, ya. Itu kisah pertama. Jadi, eee, kalau kita balik, Steve Jobs nanya ke tim, "Aku butuh ini dalam kaca, layarnya itu kaca, berapa lama bisa beres?" Mungkin mereka akan bilang 12 bulan, 24 bulan gitu ya, baru beres. Tapi Steve Jobs bilang 6 bulan, ya. Dan beres juga. Akhirnya ya kita tahu iPhone ya sekarang pakai kaca umum gitu ya. Malah aneh kalau saya bilang iPhone layarnya pakai plastik gitu kan ya, plastik transparan gitu kan ya. Ada ya gitu ya. Nggak ada karena dari generasi pertama itu emang iPhone sudah kaca layarnya, sudah Gorilla Glass layarnya ya. Walaupun saat itu mungkin kalau nggak salah namanya belum Gorilla Glass ya. Itu kisah pertama ya. Kisah kedua adalah ya yang saya alami sendiri, kami alami sendiri dikirim email ya. Mungkin Anda pernah punya klien BUMN, ya Anda mungkin tahu prosedurnya, ribetnya, ya. Harus melewati 13 anak perusahaan mungkin baru bisa tercapai, baru invoice itu bisa nyampe ke tangan yang benar, mungkin gitu ya. Harus daftar ke partner portal dan segala macam yang kadang nggak bisa loading, kadang nggak bisa login, kadang mau reset password nggak bisa, kadang udah login datanya hilang, macam-macam lah ya. Jadi kami punya klien ya, kami punya project sama sebuah BUMN yang itu, dia datang ke kami, "Ini harus beres 2 minggu," gitu loh. Ya, yang ternyata berhasil kami beresin dalam waktu satu hari, malah tepatnya mungkin cuma beberapa jam gitu loh ya, beres masalah itu, ya. Jadi, intinya mereka datang ke kita dengan kondisi sangat mendesak. Ya, itu harus beres dan kami berhasil beresin alhamdulillah dalam waktu sangat singkat. Ya, tim kirim duit luar luar biasa, itu sangat saya apresiasi ya. Dan beres masalah itu dalam waktu 1-2 hari. Maksudnya matang dalam waktu 1-2 hari itu bisa di scale up lah, bisa bisa matang lah semua solusinya, ya. Udah gitu selesai, si BUMN balik kerja gitu kan ya, ngurusin kerjaannya dan ya sudah gitu loh, kita jalan ya. Tibalah sebulan kemudian di mana kami harus menagih apa yang sudah kami lakukan gitu loh. Ya wajar lah ya, namanya kita vendor kan gitu ya, namanya kita penyedia layanan yang menyediakan jasa ke klien, ya kliennya harus bayar, itu namanya profesional ya. Kalau orang yang bisa menyelesaikan masalah tapi nggak dibayar, mungkin namanya ya expert atau hobis gitu loh ya. Profesional itu kan artinya dibayar. Yang membuat seseorang jadi profesional adalah dibayar. Nah, itu yang saya bilang ke BUMN tersebut, "Pak, kami ini profesional, ya. Yang kami lakukan di sini walaupun kelihatan kemarin itu kayak cuman 2 hari kelar ya, untuk bisa melakukan 2 hari kelar itu kami sudah melakukannya selama bertahun-tahun gitu loh, ya. Jadi expertise kami di situ dan kami dibayar untuk itu gitu loh." "Oh iya, tapi ini harus," si BUMN mengatakan, perwakilan dari BUMN ini, oknum lah kalau bisa bilang dari BUMN ini mengatakan, "Oh, tapi ini harus melewati ini, nanti ini." Saya nggak mau, saya bilang. Ya lagi dia nge-deadline ke saya, prosesnya mungkin 3 bulan gitu loh. Saya bilang saya nggak mau. "Nggak bisa Mas, memang harus seperti itu." "Ya itu kan kata Bapak," saya bilang. Ya. Saya kasih deadline sampai Jumat, ini hari Jumat pagi, saya kasih deadline sampai Jumat jam 5 sore. Saya bilang, "Kenapa ya? Namanya BUMN, kebanyakan lah, nggak semua ya," saya bilang ya. Budayanya kan weekend tuh nggak kerja, jam 5 tuh udah gitu loh, pulang bubar. Saya bilang Jumat jam 5 sore jika tidak ada dibayar invoice yang kami kirim, maka ya dengan sangat terpaksa kami matikan layanan kami, saya bilang. Dan ya benar, dia panggil semua timnya segala macem, akhirnya mereka minta waktu sampai Rabu kalau nggak salah. Saya bilang Senin, ya. Tapi benar Senin dimatiin nih gitu. Wah, akhirnya mereka weekend kerja, ya. Dan benar akhirnya Senin dibayar, ya. Nah, artinya apa? Artinya ya lagi kalau saya tanya ke dia, "Pak, ini kapan dibayar?" 3 bulan dia bilang, ya. Tapi kalau saya tentukan deadline saya, Senin artinya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari lah ya kita bilang, 3 hari. Dan itu bukan 3 hari kerja ya, 3 hari beneran, 3 hari kalender gitu kan ya. Dan beres, terbayar juga gitu loh. Jadi kalau saya iakan 3 bulan maka akan dibayar 3 bulan, tapi kalau saya bilang 3 hari maka akan dibayar 3 hari. Nah, apa yang terjadi di sini? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari 2 cerita yang saya ceritakan barusan, ya. Ternyata sudah dibahas ya, ini sudah dibahas dari tahun berapa ya, dari tahun 1942, ya. Namanya Parkinson Law, oke. Dan ini jadi ini bukan bukan Parkinson penyakit itu ya, nauzubillahi bukan ya, tapi nama orangnya Parkinson. Jadi dia 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 Parkinson Law. Parkinson Law tuh bunyinya kira-kira kalau diterjemahkan seperti ini, ya.
Proses pekerjaan itu akan selesai sesuai dengan waktu yang dialokasikan untuk penyelesaiannya, kira-kira begitu. Ya, sebuah pekerjaan akan beres sesuai dengan alokasi waktu yang kita tentukan untuk pekerjaan tersebut. Nah, jadi kita kasih 3 bulan, dia beres 3 bulan, kita kasih 3 minggu, dia beres 3 minggu, ya. Dan dengan kualitas yang hampir sama, itu terjadi di kami beberapa kali, ya. Jadi bukan berarti 3 bulan dia makin bedanya eksponensial 10 kali lebih bagus, enggak. Ya, bedanya nggak akan banyak. Tapi ya perbedaan waktunya mencolok kan, 3 minggu sama 3 bulan kan gitu ya. Nah, itu Parkinson Law, itu yang saya maksud dengan deadline karet. Jadi bukan telat, bukan over deadline, enggak. Tapi kalau deadline-nya itu kita stretch, kita panjangin, maka dia akan selesai di sesuai waktu yang panjang itu. Tapi kalau kita pendekin, dia akan selesai dengan waktu yang pendek. Ya, itu namanya Parkinson Law. Sudah dibahas. Ya, intinya apa? Kita akan menyesuaikan diri dengan pola atau dengan ritme, ya, dengan denyut yang ditentukan oleh si slot waktu itu. Slotnya panjang, denyutnya akan melambat gitu loh. Slotnya pendek, denyutnya cepat dan ya selesai cepat gitu loh. Ya. Tentu saja ya saya ini mendeskripsikan atau menggambarkannya dengan sangat generalis ya. Saya mengeneralisir banyak hal di sini tentu saja. Ini nggak bisa dipakai ke semua hal tentu saja ya. Tapi secara prinsip ini banyak terjadi di kami dan ini makanya saya share ke Anda. Ya mungkin Anda juga mengalami ya. Kalau Anda mengalami juga, Anda boleh share cerita Anda ke fikri@kirim.email, fikry@kirim.email. Nanti kita akan ngobrol karena seru bahas Parkinson Law saat saya ngopi sama teman-teman. Ya ini terjadi di mereka ya, banyak di bisnis mereka ini terjadi dan makanya ini saya sekarang cukup pede, cukup confident untuk nge-share ini ya. Nah, bagaimana agar ini tidak terjadi ya? Tentu saja Anda harus brainstorm ya, berencana, membuat rencana dengan tim. Tapi saat menentukan deadline, coba tahan diri dulu ya. Coba tanya deadline yang diinginkan, yang bisa di-deliver oleh tim. Misalnya timnya bilang sebulan, coba Anda proses, Anda coba bilang 2 minggu gitu loh. Ya, tim Anda mungkin akan nawar lagi ya, harus sekian, nah nanti akan ketemu tengahnya ya. Jadi itu cara saya, itu cara kami di kirim.email untuk melawan Parkinson Law. Ya, bagaimana menemukan titik deadline terbaik ya. Nah, ini tidak hanya terjadi di waktu. Parkinson Law ini bukan hanya di deadline. Walaupun judul podcast ini adalah deadline karet karena saya menggambarkannya dengan deadline. Tapi ini juga terjadi di resource atau di sumber daya. Ya. Ya contoh kemarin ada perusahaan minyak, saya punya temen yang kerja di perusahaan pengeboran minyak di luar negeri. Waktu dia pulang ke Indonesia, dia cerita, biasanya rutin pulang, ini kok baru pulang, berapa tahun baru pulang. Kami ngobrol dan dia bilang ya teman-temannya banyak dipecat karena kemarin waktu sempat krisis harga minyak kemarin, ya minyak yang sempat nggak ada harganya waktu awal-awal pandemi, ya. Setengah dari timnya dibubarkan, dipulangkan, dipecat maksud saya, dan dia harus mengerjakan pekerjaan 2-3 orang mungkin, setara 2-3 orang produktivitasnya dan alhamdulillah berhasil, ya. Ya saya yakin orang yang bisa kerja di perusahaan ini adalah bukan orang sembarangan, ya. Tapi mengerjakan pekerjaan 2-3 orang yang biasanya ditangani sama profesional, sama expert, sama orang yang pakar di bidangnya, ya. Itu nggak mudah. Dan teman saya berhasil menghandle pekerjaan 2-3 orang ini. Nah ini juga terjadi di resource. Kalau kita alokasikan resource besar, dia akan habis besar. Kita alokasikan resource kecil, dia akan habis kecil. Ya. Dan hasilnya mungkin akan sama. Hasilnya mungkin bukan sama secara fisik ya, tapi tercapailah tujuan kita. Ya. Jadi ini juga terjadi di alokasi sumber daya. Ya. Bagaimana dengan finance? Nah, kalau bisnisnya kan finance. Oke, sumber daya manusia bisa di-handle ya. Sumber daya materi bisa di-handle segala macam. Bagaimana dengan finance? Bisa juga ternyata, ya. Jadi ada buku judulnya Profit First. Ya, silakan Anda cari, ada buku Profit First. Jadi Profit First ini agak beda dengan GAAP ya, General Acceptable Accounting Practice atau praktek akuntansi yang umum diterima masyarakat, diterima oleh bisnis. Nah, profit first ini sesuai namanya, profit first. Kalau di accounting kan revenue dikurangin cost sama dengan profit. Ya. Nah, di profit first itu dibalik dikit, yaitu
revenue dikurang profit sama dengan cost. Jadi profitnya diambil di depan. Sisanya itu baru dipakai untuk operasional. Loh, aneh? Iya, aneh. Ya. Bisa nggak? Ternyata bisa. Ya. Jadi ada kasus di mana bisnis itu dipangkas biaya operasionalnya cuma sepertiganya doang dan itu bisnisnya masih jalan gitu loh. Ya. Dan hasilnya tuh sama kurang lebih. Ada di buku itu detailnya ya. Jadi bisa, ternyata bisa. Ya. Jadi Parkinson Law juga berlaku sampai di dunia finance, di dunia accounting gitu loh. Ya, di dunia keuangan bisnis. Jadi kalau ada bisnis itu profitnya diambil dulu. Yang saya maksud profit diambil dulu bukan artinya masuk ke kantong pribadi ya, bukan jadi pemasukan si pemilik bisnis, bukan. Tapi free cash-nya tuh diambil dulu sesuai dengan yang kita mau. Misalnya kita mau ngambil profit ya dalam bentuk cash itu 30% gitu loh ya. Jadi dari duit yang ada ya diambil dulu profitnya, sisanya baru dipakai operasional untuk menghasilkan pemasukan yang baru atau revenue yang baru atau omset yang baru. Dan ternyata bisa ya. Dia bilang apa? Lah kan dari di atas kertas sama aja ya. Ya revenue dikurang cost sama dengan profit, revenue dikurang profit sama dengan cost ya. Wes podo sama aja gitu kan. Tapi dari sisi psikologis manusia ini sangat berbeda. Ya, itu yang argumen yang dikirimkan atau yang dideliver oleh buku ini. Saya nggak akan cerita banyak karena buku Profit First itu sudah dirangkum sama tim catatan bisnis. Jadi Anda silakan subscribe ke catatanbisnis.com untuk belajar bagaimana Parkinson Law ini berjalan di dunia finance. Ya, saya nggak akan terlalu membahasnya di sini karena ya ngapain ya. Tinggal Anda baca di catatanbisnis.com ya. Gratis lagi ya. Nah, itu mungkin dari saya untuk episode kali ini. Ya, jadi hati-hati dengan deadline, hati-hati mengalokasikan sumber daya resource, hati-hati dengan budget keuangan. Ya, karena bisa jadi kita butuh lebih sedikit daripada yang kita duga. Kita butuh lebih pendek waktunya, lebih cepat daripada yang kita duga. Ya, apalagi kalau sudah menyangkut teamwork. Ya, karena teamwork itu produktivitasnya per individunya tidak sama dengan kerja individu justru ya. Justru kerja individu itu lebih produktif gitu loh ya. Jadi hati-hati alokasinya, jadi tolong diendapkan ya seperti saya sering mengendapkan ini. Nggak mudah, tidak mudah. Ya, nggak ada yang mudah dari ini kelihatan kalau kita salah eksekusi kelihatan kayak mepet dan terburu-buru tapi enggak. Ya. Ini nggak harus mepet, nggak harus terburu-buru tapi lagi kita mungkin butuh lebih sedikit daripada yang kita duga. Ya, dunia sekarang sudah dalam kondisi over semuanya, over consumption, ya. Malah kalau Anda baca buku James Nestor itu Bread, kebanyakan orang di dunia sekarang itu terlalu banyak bernafas. Tubuh kita tuh butuh nafas lebih sedikit daripada yang kita duga, ya. Jadi kalau nafasnya kita butuh lebih sedikit, apalagi yang lain. Itu aja mungkin dari saya. Jika Anda ingin dengar semua episode Kepo, silakan daftar ke kepo.blog, ya. Nanti Anda akan bisa menikmati puluhan episode Kepo yang lain sebelum ini, ya. Dan mungkin sudah ini jika ada, insya Allah. Gunakan kode kupon Kepo dari kami untuk jika Anda ingin daftar ke kirim.email, ya silakan buka kirim.email, daftar gunakan kode kupon Kepo di situ, ya. Untuk dapat diskon khusus dari kirim.email, ya. Jangan lupa subscribe atau daftar ke catatanbisnis.com untuk rutin mendapatkan rangkuman-rangkuman bisnis terbaik dari webinar, podcast, ya, video YouTube yang mungkin Anda ketinggalan atau Anda mungkin nggak tahu. Semua kami rangkum dalam bentuk tulisan, Anda tinggal baca dalam satu email, scroll, selesai. Ya, bisa di skip yang Anda mau, oke? Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.